People, kembali lagi bersama saya Kenia dan saya Dokter Karin. Kali ini kita ada di acara episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Dan saya sudah bersama dengan Dokter Karina Aprilia Wirajaya, dokter medical check up. Nah, kita kali ini akan membahas bagaimana pentingnya vaksin untuk orang dewasa nih dok. Ya, Baik. vaksinasi untuk orang dewasa ya. Baik, dokter, tetapi sebelumnya kita mau bahas imunisasi dan vaksin itu apakah berbeda? Sebenarnya secara keseluruhan itu adalah hal yang sama, tapi imunisasi itu adalah pembentukan antibodi dari tindakan vaksinasi yang kita berikan. Vaksinasi itu pada saat kita menyuntikkan isinya ya, vaksin ke dalam tubuh manusia. Lalu kenapa dok bahwa kita sebagai orang dewasa itu masih membutuhkan vaksin? Iya, karena kalau yang saat ini ya semua orang tahu hanya anak-anak aja yang butuh vaksin, tapi ternyata di saat kita mulai bertambahnya usia, apalagi sudah mulai lansia itu ada vaksin-vaksin yang perlu diulang karena juga seiring dengan kita mungkin imun tubuhnya juga semakin berkurang. Nah, kita perlu proteksi. Proteksi ini salah satunya kita dapat dari vaksinasi. Jadi kenapa kita perlu pengulangan vaksinasi-vaksinasi yang kita dapat dulu di dewasa, dan juga ada vaksinasi khusus untuk orang dewasa. Nah, vaksin apa saja yang dibutuhkan untuk orang dewasa dok? Sebenarnya vaksin yang dibutuhkan itu banyak. Pengulangan vaksin yang seperti dulu misalnya hepatitis B, hepatitis A, influenza. Nah, itu kan kita dapatkan waktu kecil nih. Sekarang kita ulang lagi waktu dewasa. Kemudian misalnya MMR, varicella. Nah, itu kita dapatkan waktu kecil. Kita ulang lagi waktu dewasanya ini. Nah, apakah ada jadwal tertentu untuk bisa vaksin? Ya, jadi jadwal vaksin itu biasanya ya, vaksinasi itu ada jadwalnya tersendiri. Misalnya vaksin influenza itu 1 kali setiap tahun. Kemudian vaksin yang populer juga sekarang itu adalah untuk mencegah kanker serviks, itu juga 3 kali. Misalnya dia jaraknya dosis pertama itu kita hitungnya 0, kemudian dosis kedua itu 2 bulan dari dosis pertama, kemudian dosis ketiga itu 6 bulan dari dosis pertama. Jadi jenis-jenis vaksin itu punya jadwal berbeda-beda tergantung kita mau vaksinnya apa aja. Nah dok, bisa berbagi rekomendasi terkait dengan vaksin berdasarkan usia? Berdasarkan usia sebenarnya kalau sudah di atas 18 rata-rata semua vaksin itu kita ulangi. Nah, kecuali ada vaksin tertentu, misalnya yang paling baru adalah vaksin untuk RSV. Jadi adalah Respiratory Syncytial Virus Vaccination. Nah, itu kita baru melaksanakan untuk usia minimal 60 tahun. Jadi terutama pada lansia. Tapi rata-rata semua vaksin itu sudah boleh di atas 18 tahun itu pengulangan. Terutama jangan lupa kalau misalnya mau sekolah di luar negeri, nah banyak banget yang minta vaksinasi, jadi harus dilengkapi vaksinasinya. Dokter, kalau mau vaksin di National Hospital, kita bisa ya dok ya? Bisa, tentu kita pasti bisa. Gimana nih dok step-stepnya supaya kita bisa vaksin di National Hospital Surabaya? Bisa, jadi stepnya yang pertama kalau kita masih ragu boleh chat ke kami, medical check up boleh. Jadi tanya dulu mau vaksin, tujuannya vaksinasinya apa, kebutuhannya seperti apa. Nah, bisa buat janji sama kita, atau misalnya mau langsung datang sesuai jam pelayanan kita juga boleh. Kemudian kita juga ada layanan home care untuk vaksin. Tapi perlu diingat kalau misalnya people di rumah punya riwayat alergi atau riwayat sakit tertentu, kami tetap sarankan vaksinasi dilakukan di rumah sakit. Karena apa? Karena lebih aman. Jadi kita bisa memantau itu lebih aman pada saat vaksinasi. Kita biasanya menunggu untuk misalnya 30 menit, 1 jam, observasi dulu. Kalau misalnya aman boleh pulang. Jadi kita kan lebih aman di rumah sakit, semuanya alat fasilitas semua tersedia. Dokter, baik, berarti berbicara mengenai alergi itu dapat dipengaruhi oleh faktor genetika dok? Beberapa iya, faktor alergi itu kadang-kadang dipengaruhi, misalnya orang tua kita alergi, anaknya itu cenderung punya kecenderungan untuk ada alerginya juga. Dokter tadi juga sempat menyinggung terkait dengan vaksin RSV ya dok ya? Iya, itu RSV. Vaksin yang dikhususkan untuk apa dok? Untuk lansia, jadi untuk mencegah infeksi paru-paru. Nah, infeksi paru-paru itu penyebabnya banyak macamnya ya. Salah satunya ini Respiratory Syncytial Virus ini. Kalau dia kena di usia muda bisa, tapi gejalanya itu ringan biasanya. Tapi kalau di lansia, dengan kondisi lansia yang imun tubuhnya sudah mulai menurun, tidak sefit lagi waktu kita muda ini, nah gejalanya bisa lebih berat. Makanya kenapa kita khususkan vaksinasi. Apalagi ada orang yang misalnya punya riwayat jantung, hipertensi, misalnya diabetes atau asma tuh. Nah, itu kita tetap sarankan lakukan vaksinasi, karena kalau seandainya kena penyakit tersebut atau misalnya penyakit pneumonia atau influenza biasanya lebih berat. Dokter.
Berarti kalau RSV itu sudah ada kah dok di National Hospital? Sudah ada, semua vaksin kita punya. Sudah punya semua Iya, ya? sudah punya semua. Iya. Kira-kira untuk rate harganya dok? Rate harga bermacam-macam, jadi Bermacam-macam. tergantung dari vaksinasi yang diinginkan gitu. Yang penting Oke. harganya tetap affordable. Oke. Siap dokter. Berarti di NH sudah tersedia berbagai macam vaksin ya dok ya? Betul. Baik. Terutama juga kalau untuk influenza dok? Jelas kita punya menyediakan dan sangat laris belakangan ini. Luar biasa. Medical check up itu perlu juga dok ya? Perlu, jadi biasanya pasien kami itu sekalian medical check up, sekalian kita memperbaharui status vaksinasi. Oh, berarti- jadi oke, kita Dok. dapat kesehatannya, untuk misalnya kita tahu dari kepala sampai kaki luar dalam itu bagaimana, tapi kita juga dapat proteksi tambahan nih dari vaksin. Karena vaksin kan kita membentuk antibodi untuk melindungi kita. Baik dokter. Berarti untuk bisa mengetahui pasien ini sudah vaksin atau belum, ada bukunya dok? Ada. Iya, ada bukunya. Nanti bukunya biasanya setelah vaksinasi kita berikan. Nah, di dalam buku tersebut itu ada jenis-jenis vaksin yang perlu, kemudian jadwal-jadwalnya. Oke, luar biasa. Baik dokter Karin, luar biasa hari ini. Sekiranya nanti kita bisa Baik. mengajak NH People untuk bisa lebih rutin lagi vaksinnya dok. Iya, ada satu lagi. Apa tuh, Dok? Biasanya orang-orang tuh pada takut vaksin karena ada riwayat autoimun. Oke, Nah, autoimun. atau alergi tuh. Ya. Nah, riwayat autoimun atau alergi jangan takut. Beritahu ke kami, Oke. dokter atau tenaga kesehatan kalau misalnya memang punya riwayat-riwayat tersebut. Nanti kami akan kaji misalnya apakah layak untuk vaksin atau tidak. Misalnya autoimun. Autoimun itu boleh vaksin asal tidak sedang flare, tidak sedang kambuh. Jadi dalam keadaannya stabil. Alergi boleh vaksin karena kita kan harus tahu dulu alergi apa. Nggak alergi semuanya kan. Nah, kita harus tahu alerginya apa dan reaksi alergi yang ditimbulkan itu seperti apa. Jadi jangan pernah takut untuk vaksinasi. Bertanyalah dulu kalau ragu-ragu, dan kalau masih ragu-ragu lagi bertanya di WhatsApp, boleh datang ke medical check up, kita diskusi sama-sama. Oke dokter, cukup sekian dokter ya. Baik. Sekiranya nanti kita bisa bertemu dengan dokter Karina lebih lama lagi di Medical Check Up National Hospital Surabaya. Siap. Yang pastinya kita bisa vaksin dan juga melakukan medical check up. Apakah kita cocok untuk divaksin saat itu juga. Nah, kalau untuk ketentuannya juga bagaimana dok? Memang ada waktu-waktunya ya? Jadi ketentuannya itu sebenarnya tidak terlalu susah ya, tidak terlalu ribet juga. Jadi ada ketentuan misalnya kalau sekarang kita vaksin itu jarak antar vaksin itu tergantung dari sifat vaksin. Oh sifat vaksin. Nanti kita lihat ada vaksin hidup sama vaksinnya, vaksin hidup yang dilemahkan atau vaksin mati. Nah itu tergantung kita di vaksinnya apa. Tapi tenang saja, jangan khawatir karena semuanya akan dihandle oleh tim medical check up. Jadi kita akan memberikan jadwal kepada para NH people yang mau vaksin. Baik, untuk NH People sekian dulu episode edisi Ngopi Sore kita bareng Dokter Karin. Nah, kita akan bertemu di National Hospital Surabaya Medical Check Up lantai 2. Dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mampir ke National Hospital Surabaya, Instagram kita dokter ya. Ya. Karena di sana akan tersedia banyak informasi mengenai kesehatan dan juga tentunya vaksin. Siap. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.